yang kelima yaitu al-jamaah. Atau yang keempat al-jamaah. Halaman 71, keempat yaitu berjamaah, yaitu berpegang teguh bersama jamaah kaum muslimin. Tidak keluar dari mereka, karena jamaah adalah perlindungan. Karena bila kamu bersama jamaah, maka kamu akan kuat dan terjaga. Namun bila kamu menyendiri, maka ini mengandung bahaya bagimu dan bagi agamamu. Hendaknya kamu selalu bersama jamaah kaum muslimin dan bersama imam muslimin, tidak menyimpang dari mereka. Orang yang menyimpang dari jamaah kaum muslimin, tidak mendengar dan tidak mentaati pemimpin kaum muslimin, maka orang ini telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Sebagaimana dalam hadis ini dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man faraqal jama'ah sibran famata famaitatun jahiliyah atau famitatun jahiliyah." Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin seukuran satu jengkal, ya, lalu dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi tidak boleh menyelisih atau keluar dari jamaah. Apa yang dimaksud jamaah? Jamaah bukan jamaah organisasi, ya, atau ormas atau kelompok pengajian, bukan itu. Bukan jamaah itu yang dimaksud di sini, bukan itu. Jadi siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maksudnya adalah jamaah yaitu pemerintahan kaum muslimin. Jadi pemerintah yang membawai kaum muslimin. Itu maksud jamaah. Bukan golongan, bukan kelompok, bukan yayasan, bukan organisasi. Ini makna jamaah yang dimaksud dalam hadis ini. Jamaah itu sebenarnya ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, jamaah yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa akan berpecah belah umat Islam menjadi berapa? 73 golongan. Orang Nasrani 72 golongan atau 71. Kemudian orang Yahudi 71, 72. Kemudian semua kaum muslimin tadi di dalam neraka kecuali satu. Kulluha finnar illa wahidah. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka? Ya. Mereka adalah, dijawab Rasul dengan beberapa jawaban, yaitu al-jamaah di antara. Jadi al-jamaah itu apa? Al-jamaah yaitu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang senantiasa mengikuti aku dan para sahabatku. Ini makna jamaah yang pertama, yaitu Rasul dan para sahabat. Kita pun tidak boleh menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat. Semua orang Islam sepakat kalau Rasul dan para sahabat itu lebih selamat, aslam, lebih selamat. Semua kaum muslimin sepakat Rasul dan para sahabat itu lebih bijaksana, ahkam, aslam, ahkam. Kemudian semua kaum muslimin juga sepakat Rasul dan para sahabat itu lebih pintar, lebih alim, a'lam. Karena sifat Rasul dan para sahabat itu tiga ini. Aslam, lebih selamat,
ahkam, lebih bijaksana, a'lam, lebih berilmu. Tiga hal ini. Lebih berilmu, lebih bijaksana, lebih selamat. Ini semua kaum muslimin sepakat. Enggak boleh orang Islam keluar dari jamaah Rasul dan para sahabat, enggak boleh. Ya. Maka mengajak kaum muslimin untuk kembali ke Rasul dan para sahabat itu mudah. Karena sangat sesuai nalar. Sangat mudah di logika, sangat mudah dicerna. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW ya harus difahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka yang lebih lebih a'lam, lebih tahu tentang Quran dan sunnah itu sendiri. Lebih ahkam. Apa tadi ahkam? Lebih bijaksana terhadap Quran dan sunnah itu tadi. Kemudian yang terakhir apa? Lebih aslam. Lebih selamat. Dalam memahami Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Itu makna jamaah yang pertama. Jamaah yang kedua itu tadi. Yang berkaitan dengan pemerintahan kaum muslimin. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ini prinsip yang paling dasar. Prinsip utama. Yang membedakan muslim Ahlus Sunnah dengan muslim yang lain. Apa? Babakan taat kepada pemerintah yang sah. Ini harga mati. Ini yang membuat Ahlus Sunnah dibenci sama orang-orang yang memang anti pemerintah. Yang suka mengkritik pemerintah, yang mendemonstrasi mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Islam yang dibangun di atas ajaran Rasul dan para sahabat, menganggap ketaatan dan mendengar pada pemerintah kaum muslimin yang sah itu harga mati. Karena ini ajaran Rasul dan para sahabat dan salafus soleh dari dulu sampai nanti. Yang masih hidup, ulama-ulama sekarang masih hidup juga menganjurkan untuk itu. Mendengar, taat, dan bersabar atas pemerintah. Ya, ini adalah prinsip di antara prinsip-prinsip utama, prinsip dasar. Ini harus kita tahu. Ada orang nggak sabar. Ada orang menuruti perasaannya. Ada orang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga dia bisa mencela, ya, mencaci maki pemerintahnya. Dan dia bukan muslim yang faham dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini PR kita ini. PR kita adalah ini. Kalau kita selama ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti as-salafus saleh, sudah paham belum pokok-pokok ajaran as-salaf atau pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Jangan-jangan kita hanya selama ini ngaku-ngaku saja, masih ikut-ikutan orang awam, mencaci maki pemerintah, mengkritik terang-terangan. Ada aturannya ketika tidak sepakat dengan pemerintah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengedepankan al-jamaah, persatuan. Persatuan. Dan sebisa mungkin menjauhkan umat Islam dari perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Hablullah, tali Allah di situ adalah tafsiran para ulama apa? Pemerintah kaum muslimin, di situ bukan tali Allah yang lain. Jadi kita disuruh berpegang teguh dengan al-jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Yang mengurusi kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin dari sekup paling kecil di desa, ya, terus ke atas sampai di pemerintahan negara.
Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini harga mati. Jadi nggak boleh kita sembarangan ikut-ikutan para dai-dai yang membenci pemerintah, menghujat di YouTube, di medsos, terus kita share, nggak boleh. Ini yang membedakan Muslim Ahlus Sunnah dengan yang lain. Dan titik ini kadang, garis ini kadang yang membuat ini nggak nyambung, nggak bisa kumpul. Sama-sama jenggotan, sama-sama cingkrang, istrinya juga cadaran, nggak ketemu di sini. Karena apa? Yang satu membolehkan untuk menghujat pemerintah, anti pemerintah, yang satu nyuruh untuk sabar menghadapi pemerintah seburuk apapun pemerintah itu. Sama-sama penampilannya, dohirnya sunnah, tapi nggak ketemu karena prinsip utama tadi. Maka bersyukurlah kita kalau di pihak yang tadi memilih untuk bersabar, mendoakan pemerintah, mengikuti wejangan Rasulullah SAW. Karena Rasul pernah berwejang ketika nanti ada pemimpin yang zalim, yang mendolimi kalian, ya, bahkan badannya itu manusia tapi jiwanya setan, gitu ya. Qulubus syayatin, ya, sampai segitu tipe pemerintahnya atau pemimpinnya. Wujudnya manusia tapi jiwanya iblis. Enggak berpihak kepada orang Islam sama sekali, kaum muslimin. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau muncul pemimpin seperti ini? Rasul memberi wejangan, memberi nasihat. Alaikum antasbiru. Sabar. Ini siapa yang memberi wejangan ini? Rasulullah SAW. Rasul nggak menyuruh, hancurkan, lawan. Karena Rasul tahu kalau itu dilakukan atau difatwakan, maka yang muncul adalah apa? Perpecahan kaum muslimin. Kaum muslimin nggak bisa. Sehingga memadaratkan yang lebih besar. Pemimpin memiliki segalanya untuk menghajar, menghantam, ya. Karena mereka memiliki kekuatan-kekuatan tadi, militer dan sebagainya. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menghasung masyarakat kaum muslimin untuk bersabar kepada pemerintah. Dan ini dicontohkan oleh para ulama salaf, dipraktekkan oleh mereka. Di antaranya adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Belasan tahun beliau dipenjara oleh rezim waktu itu. Ya. Kenapa dipenjara? Karena pemerintah waktu itu memiliki ideologi pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Semua harus satu suara. Ulama-ulamanya dipaksa semua. Disuruh mengikuti ideologi pemahaman pemerintah ini. Al-Quran makhluk. Semua yang nggak mau tangkepi, dipenjara. Ya, hidup di zaman itu para ulama besar. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Yahya bin Ma'in, ada gurunya Imam Bukhari, siapa namanya itu lupa, banyak sekali. Di antara Imam Ahmad bin Hanbal, ditanting beliau. Beliau memilih apa? Memilih untuk bertahan, mengatakan akidah Rasul dan para sahabat bahwa apa? Al-Quran itu kalamullah. Kemudian ditegaskan beliau ghairu makhluk. Jadi gak hanya Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu perkataan Allah, tidak. Tapi beliau menegaskan bukan makhluk. Di penegasan ini penting. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Bertahan di situ. Beliau bertahan. Sehingga disiksa, dicambui, mereka kurang adab sama orang alim, ulama. Di penjara belasan tahun. Coba dibaca ulang itu. Kisahnya Imam Ahmad itu. Sehingga kita dapat inspirasi pelajaran yang berharga kenapa Imam Ahmad memilih untuk itu.
Dan banyak orang waktu itu datang ke penjaranya Imam Ahmad, ya, menengok beliau. Ya seperti sekarang mungkin ada dai atau ustadz penjara ditengok. Banyak yang nengok beliau. Dari kaum muslimin minta fatwa kepada Imam Ahmad. Coba katakanlah wahai Imam Ahmad, apa pesan Anda kepada kita yang di luar penjara ini? Revolusi? Apa yang arti revolusi? Lawan pemerintah? Atau kita jihad? Kita hantam pemerintah? Kita demo? Begitu. Ya, mereka hanya ingin dapat perkataan rekomendasi legalitas dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan serang lawan pemerintah, semua satu Baghdad, satu kota itu semua sepakat. Karena Imam Ahmad ini orang yang sangat berpengaruh. Tapi Imam Ahmad mengatakan sabar. Gak ada gunanya. Malah nanti pertumpahan darah. Kaum muslimin malah tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang. Bersabarlah, biarlah aku seperti ini bersabar dan aku minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad begitu. Selesai penjara, beliau bebas karena rezim setelah itu rezim yang lebih baik. Ya, membela ulama, membebaskan ulama setelah itu. Ada hikmahnya. Dan beliau kenapa bertahan di atas akidah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk? Karena kalau sampai jebol pertahanan ini, bahwa Imam Ahmad menyetujui Quran itu makhluk, apa yang terjadi? Al-Quran bisa dirubah-rubah. Kenapa? Karena makhluk, ciptaan. Yakbalut taghyir, bisa direvisi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kalau dikatakan Al-Quran makhluk, itu tujuan rezim begitu. Tapi ketika dikatakan, kok dari tadi kayak bermasalah. Mas Warno, naik turun. Jadi ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, maka Al-Quran tidak bisa diedit, nggak bisa direvisi, nggak bisa dirubah-rubah. Sampai kapan? Sampai akidah ini dipertahankan. Nah, kalau kita belajar buku-buku akidah, kita udah sering ya ngaji akidah, ada usul-usul Imam Ahmad yang lainnya, mesti ada poin di sana apa? Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Mesti itu. Antum belajar kitab akidah apa? Akidah Wasitiyah, akidah Thahawiyah, kitab Tauhid atau apa, mesti ada penjelasan itu. Karena ini adalah menjadi satu titik perbedaan antara Muslim Ahlus Sunnah dengan yang lain. Imam Ahmad minta bersabar malah. Dan beliau mengatakan kepada orang-orang yang datang kepada beliau itu, seandainya aku punya satu doa, dan doa itu dijamin pasti terkabul, pasti mustajab, aku akan isi doa itu untuk pemimpinku. Kebaikan untuk dia. Bukan laknat, bukan caci maki. Karena kebaikan dia, kebaikan untuk semuanya. Jadi kalau kita mengalami kondisi seperti ini, ya jangan ikut-ikutan orang yang nggak ngaji, orang yang belum paham. Kita perkuat akidah kita, manhaj kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikuti arahan mereka. Kalau arahan Rasulullah suruh sabar saja nggak kita ikuti, terus mau ngikuti arahan siapa? Nah, arahan siapa? Arahan para provokator, para orator. Siapa mereka dibandingkan Rasulullah SAW? Arahan Rasul suruh sabar, sabar. Dan sabar itu ibadah. Walaupun sampai kita mati. Dalam keadaan bersabar. Jadi kita suruh mendoakan pemerintah. Kalau kita selama ini grundel, anyel. Tapi kita nggak pernah menyisipkan pemerintah kita dalam doa-doa terbaik kita. Hampir nggak pernah. Kita cuma doa untuk diri kita, anak istri kita, untuk usaha kita, rezeki kita, kesehatan kita itu tok. Jarang kita mendoakan wulatu amrina, pemerintah kita, ya Allah luruskan mereka, berilah hidayah kepada mereka. Doa itu lebih bisa merubah. Doa lebih bisa merubah, lebih banyak harapannya.
Karena hati mereka di tangan Allah SWT, Allah bisa merubah segala. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah SWT. Tapi dengan kita mencaci maki mereka, gak ada perubahan sama sekali. Kita tambah dosa, mereka tambah emosi, tambah marah. Gak ada kebaikan. Itu yang terjadi. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu memang seperti itu impactnya. Gak ada baik-baiknya. Ngikuti perasaan, ngikuti apa? Selera, ikut-ikutan menghujat sana sini, nggak ada perubahan. Kita dapat dosa. Ini akidah masalahnya. Ini poinnya akidah, bukan fikih yang lain. Ini akidah. Tentang kaum muslimin taat kepada pemerintah. Jadi yang dimaknai di sini al-jamaah yaitu apa? Pemerintah kaum muslimin. Jangan keluar dari mereka. Kita lanjutkan. Maka seorang muslim wajib bersama kaum muslimin tidak menyimpang dari mereka. Mereka kaum muslimin dengan raganya, pendapatnya, perkataannya dan perbuatannya. Adapun jika dia hanya bersama mereka dengan raganya, akan tapi pendapatnya menyelisih mereka, yaitu dia memiliki pendapat berbeda, maka hal ini tidak dibolehkan. Lebih berat dari ini manakala dia mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin. Ini pemerintah yang muslim. Pemerintah kita muslim ya. Presiden kita masih sholat. Gubernur kita sholat. Bupati kita sholat. Lurah kita sholat. Ya. Masollu kata Nabi. Selama mereka masih sholat nggak boleh angkat senjata. Nggak boleh kudeta. Tuh pemimpin kita dari awal sampai sekarang semua muslim dan semua muslim yang sholat. Nah ukurannya sholat. Selama mereka masih sholat katanya. Wajib taat. Kalau udah gak sholat atau kafir, maka diadakan apa? Itu tadi. Nasihat-nasihat lebih intens. Karena sesungguhnya apabila dia mengangkat senjata, maka dia telah melepaskan baiat dan keluar dari jamaah kaum muslimin dan menjadi anggota dari kelompok Khawarij. Orang seperti ini wajib diperangi dan ditangkap. Sedangkan kalau dia meyakini dan membenarkan pendapat Khawarij, namun dia tidak mengangkat senjata, maka dia tidak perlu diperangi, akan tapi dia tetap dianggap sebagai Khawarij. Ini. Jadi ketika ada orang Islam kok itu tadi menghasung masyarakat untuk membenci pemerintahnya, itu cikal bakal pemikiran Khawarij. Bukan sembarangan. Khawarij itu dikatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Khawarij itu kata Rasulullah, kalau aku jumpa dengan mereka, aku akan perangi mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad wa Tsamud dan Tsamud. Artinya Rasul kalau jumpa sama orang-orang kayak gini, karena di pemerintahan Rasul adem ayem, enggak ada ini pemberontakan. Pemberontakan dimulai dari zamannya Khalifah siapa? Utsman. Di mana Khalifah Utsman ya wafat di tangannya mereka. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib juga dibantai sama orang yang memiliki pemikiran Khawarij. Muslim, hafal Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia tega menghabisi Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah SAW. Laki-laki yang dijamin masuk surga, ada 1 dari 10 sahabat yang masuk surga. Diayunkan pedangnya di waktu subuh. Muslim. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan Majusi, Muslim. Menghafal Quran. Abdurrahman bin Muljam. Di zaman Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Muljam ini pernah direkomendasikan sama Khalifah Umar dikirim ke penduduk Mesir untuk mengajari penduduk Mesir baca Al-Quran, tahsin Quran, qiraatul Quran. Jadi gubernur Mesir waktu itu yang namanya Abdurrahman Amr bin As, sahabat Amr bin As berkirim surat kepada Khalifah Umar di Madinah.
kirimlah kepada kami guru Al-Quran yang bisa mengajari kami, penduduk-penduduk kami, masyarakat di Mesir tentang Al-Quran. Dikirim siapa? Abdurrahman bin Muljam. Kok bisa dia berubah begitu? Inilah bahaya pemikiran teror gitu. Khawarij gitu. Khawarij itu hanya itu tadi, pengikut hawa nafsu, selera, otaknya nggak berjalan. Dia hanya mengikuti hawa nafsu. Dia kenalan sama wanita yang mau diperistri sama dia, tapi minta mahar apa? Kepalanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Disanggupi sama dia. Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib ya pernah menghukum keluarganya wanita ini. Pernah membangkang, akhirnya ditangkap kemudian dibunuh sama pemerintah. Abdurrahman bin Muljam ditawari begitu berangkat. Ini bahayanya apa? Nyari pasangan jodoh yang tidak satu frekuensi. Nah, ini hati-hati. Kalau bisa seakidah, semanhaj, sepemahaman, itu nyaman. Nah, semua yang bercadar, itu berpemahaman yang lurus. Jadi dia fikrahnya Khawarij. Ya, menghalalkan darahnya pemerintah. Ketika mengayunkan pedangnya ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia bukan teriak takbir Allahu Akbar. Atau dia misuh-misuh, itu enggak. Ayat Al-Quran yang dia ucapkan. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat ini ayat vonis kafir bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Diarahkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayatnya benar. Dalilnya nggak ada yang salah. Cara penempatannya nggak pas. Inilah satu kebiasaannya kaum Khawarij. Pakai ayat-ayat untuk orang kafir digunakan untuk orang-orang Islam. Ya seperti orang tadi, membunuh Ali bin Abi Thalib dianggapnya udah kafir, dianggapnya dia telah berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya. Mustahil bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah yang keempat, orang yang berilmu, dia masuk surga dan sebagainya. Dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dipenggal sama dia. Subhanallah. Terus Abdurrahman bin Muljam ketangkep sama pemerintah Ali bin Abi Thalib. Mau dieksekusi mati. Karena yang membunuh ya dibunuh. Ketika dieksekusi mati dengan bangganya, jangan bunuh aku satu kali, ya. Jangan bunuh aku satu kali eksekusi terus mati, katanya dia. Tapi uktulni kit'atan. Jadi bunuhlah aku perpotong. Minta dimutilasi. Dia anggap itu jihad. Dia ingin merasakan nikmatnya terbunuh di medan jihad. Alangkah keblingernya orang ini. Bagaimana bisa menganggap membunuh menantu Rasulullah dianggap jihad. Khalifah Rasulullah SAW yang keempat, khalifah kaum muslimin dianggap jihad membunuhnya. Alangkah keblingernya kaum Khawarij. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib aja dibantai sama mereka, Utsman bin Affan dibantai, apalagi pemimpin-pemimpin di bawahnya mereka. Presiden, siapalah. Nggak pernah ada kedamaian ketika kaum Khawarij ini dibiarkan. Maka adanya permusuhan. Dan sebenarnya mereka itu nggak akan pernah puas dengan pemimpinan siapapun. Walaupun dipimpin oleh Rasulullah SAW sekalipun. Karena biang kerok Khawarij itu di zaman Rasulullah SAW. Rasul bagi ghanimah, rampasan perang. Sahabat yang lama, yang senior dikasih tidak sama dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam dikasih lebih banyak. Karena dalam rangka apa? Ta'liful qulub. Supaya mereka tertarik. Yang lama-lama senior mah nggak perlu, udah kuat pondasinya. Ini perlu dikasih lebih banyak sosialnya, karena supaya loyal kepada Islam. Berdiri seseorang, berdiri seseorang namanya Dzul Khuwaisirah. Orang berdiri
namanya Dzul Khuwaisirah. Dia bilang apa? I'dil ya Muhammad, wahai Muhammad, SAW adil lah. Nabi diprotes. Innaka lan ta'dil, kamu belum adil. Dianggap tidak adil Rasulullah SAW. Siapa yang diprotes? Rasulullah SAW. Pemimpin terbaik kaum muslimin sepanjang sejarah. Nggak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Manusia terbaik, termulia di muka bumi ini yang nggak punya salah, nggak punya dosa. Diampuni kesalahannya yang lalu maupun yang akan datang dan pasti masuk surga. Bahkan pembuka pintu surga. Diprotes sama orang ini. Rasul mengatakan mana? In lam akun adil, faman ya'dil. Kalau aku nggak adil, terus siapa yang adil? Umar bin Khattab anyel, berdiri dia. Umar ya biasa ya. Merokok, menghunus pedang. Wahai Rasul, bolehkah aku penggal ini? Gitu harus. Maksudnya apa? Tegas. Ini orang nggak sopan sama Rasulullah SAW. Rasul bilang jangan. Terus Nabi mengatakan akan keluar dari orang model ini aqwamun, orang-orang kaum-kaum apa? Yaqra'unal Qur'an la yunaji hanajirahum. Pinter baca Quran, ahli baca Quran, tapi cuma sampai di tenggorokannya, di tenggorokannya aja. Enggak sampai hati. Enggak benar dalam pendalilannya. Ya, maka kalau orang-orang yang memiliki fikrah khawarij, teroris, ditanyakan di desanya, ya dia ahli ke masjid, ahli Quran, ini itu. Ya, emang mereka bukan para preman. Mereka bukan para penjahat. Mereka ahli Quran kata Nabi. La yunaji hanajiro. Al-Qurannya itu enggak sampai hati mereka. Enggak sampai meresap dalam diri mereka. Cuma mampir di tenggorokan aja. Ini ya. Bahayanya fikrah khawarij. Yang bisa menjelaskan seperti ini orang yang berpemahaman as-salaf, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul para sahabat. Seperti ini akan dimusuhi orang-orang yang anti pemerintah. Dianggap penjilat pemerintah. Dianggap apa? Cari muka kepada pemerintah. Karena ini prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah karena memperhitungkan persatuan kaum muslimin yang lebih utama dibandingkan perpecahan. Pengennya baik pemerintahnya, tapi caranya yang enggak benar. Terus bagaimana caranya yang benar? Rasul juga ngasih cara. Kalau enggak suka, datangi pemerintahmu, ya, bersendirian, sembunyi-sembunyi, nasihati lurahmu, nasihati camatmu, nasihati bupatimu, nasihati pemimpinmu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini bukan kita disuruh sabar terus meneng, diem, enggak. Pasrah bongkoan, nyerah, enggak. Kita juga disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Karena taat kepada pemimpin pemerintah itu khusus dalam apa? Kebaikan saja. Kok kebijakannya, aturannya bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya? Ya enggak boleh ditaati, enggak boleh dituruti. Caranya gimana? Dinasihati, diberi masukan supaya bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah, nggak boleh ditaati. La ta'ata li mahlukin li maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk siapapun dia. Ketika ketaatan ini berkonsekuensi apa? Maksiat kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran juga perintah taat itu ati Allah wa ati'ur Rasul. Ketika Allah dan Rasul diulang 2 kali ati'unya. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Tapi ketika ulil amri, pemerintah, tidak diulang ati'unya. Artinya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Gak ada wa ati'u ulil amri. Ulama menjelaskan Allah dan Rasulnya itu mutlak. Gak ada salah. Gak ada khilaf sama sekali. Wajib harus ditaati. Tapi ulil amri ketaatannya hanya dalam kebaikan. Hanya dalam yang pas, yang sesuai dengan syariat. Gak sesuai syariat, ditinggalkan. Tapi bukan berarti harus melawan. Memperhitungkan ini. Jadi ada petunjuk dari Rasulullah, ada praktek dari para sahabat, ada praktek dari para ulama, ini udah komplit, tinggal kita tiru saja. Siapa kita dibandingkan mereka? Pemimpin kita sedolim apa dibandingkan pemimpin yang dolim-dolim zaman dahulu, yang ulama-ulama hebat hidup di zaman itu. Ada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang main penggal orang yang bermasalah sama dia.
Para tabi'in, ulama-ulama juga dibantai sama dia. Ratusan ulama. Ya. Kita bisa seemosi apa dibandingkan hidup di zaman itu. Melihat pemimpin sekarang ini. Belum sekejam dulu. Belum sedolim, belum apa-apa dibandingkan doliman dulu. Mereka bisa bersabar, ulama-ulama. Dan mereka lebih bagus imannya, lebih bagus agamanya dibanding kita. Tapi kita sekarang ini lebih nuruti, apa? Nuruti hawa nafsu, perasaan. Maka nasihat saya, kalau kita lagi cangkruan, ngobrol di kampung, ya, mungkin bareng sama warga, atau mungkin di warung. Masyarakat umum kan biasa gitu. Kebijakan pemerintah apa yang nggak pas, langsung dijadikan bahan gibahan, apa-apa. Nah disinilah yang membedakan antara kita orang yang udah ngaji, dengan bimbingan as-salafus saleh, dengan orang yang enggak ngaji. Semoga Allah ampuni dan maafkan mereka. Disinilah bedanya, di sini ternampak. Apa kita ikut nimbrung, ho'o, pancene, tenan gitu. Atau kita milih diam, atau syukur bisa edukasi, walaupun itu berat, atau paling enggak kita tinggalkan tempat itu. Paling enggak kita diam. Karena ketika kita berani menghujat, memaki, mencela pemimpin kita, ya dalam hal ini ya pemimpin kaum muslimin, baik tadi yang bawah sampai atas. Seburuk apapun mereka, banyak kekurangan yang mereka punya, kita tetap disuruh bersabar dan mendoakan mereka, bukan lesan yang lepas, liar begitu saja, ikut mencemooh sana sini, dan itu tidak merubah sama sekali. Tapi sebaliknya kita dihimbau untuk banyak mendoakan. Doa. Ya kita mau bisa apa kalau bukan doa? Dan doa itu silah, senjata kaum muslimin. Mau angkat senjata, bisa apa kita? Tidak akan menimbulkan maslahat yang lebih besar. Malah justru dikhawatirkan apa? Menimbulkan madarat, bahaya yang lebih besar. Ini mungkin poin yang kita ingin sampaikan. Yang terakhir, fa innahu man faraqal jamaah qida sibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih illa ayyarji'a. Karena sungguhnya barang siapa menyelisih jamaah seukuran satu jengkal, maka dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya, kecuali bila dia kembali. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Ini membuka peluang bagi orang yang tertipu oleh hawa nafsunya, atau orang yang digoda oleh dai-dai kesesatan yang menggodanya untuk keluar dari jamaah kaum muslimin, maka Allah tetap memberinya kesempatan untuk kembali dan bertaubat. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah pasti mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa difahami. Ini murojaah sebenarnya, akidah yang sering kita bahas. Barangkali kita lupa, maka perlu diingatkan kembali, ya. Barangkali kita sudah lama, ya, sehingga kita hanyut sama apa yang ada di masyarakat, memang jauh dari ilmu, jauh dari bimbingan, jauh dari petunjuk. Maka kita harus mawas diri, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dimanapun kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.